Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Moviecrop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul 911 Season 3, episode 1-3. Film ini merupakan kelanjutan dari video kemarin, yaitu 911 Season 2. Nah gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang. Hal itu karena pengemudi mobil yang bernama Tony merasa sangat panik di saat ada banyak sekali polisi yang mengejarnya. Dia pun mencoba meminta bantuan kepada seseorang. Karena sebenarnya, dia sama sekali tidak berniat mengendari mobilnya dengan sangat kencang, melainkan mobil tersebut sama sekali tidak dapat dia kendalikan saat itu. Akan tetapi para polisi yang dipimpin oleh seorang poluan sama sekali tidak percaya kepada Tony. Dan dia pun tetap melakukan pengejaran kepadanya. Sebab, hal yang dilakukan Tony saat itu sangat melanggar peraturan lalu lintas dan akan merugikan pengendara lainnya apabila terjadi sebuah kecelakaan. Dengan segala cara, Tony pun mencoba untuk menghentikan mobil itu. Dia juga dibantu oleh si wanita yang terus memantaunya dari sebuah layar monitor. Namun, semua itu tetap saja tidak berhasil. Dan mobil yang dikendarai Tony pun terus melaju dengan sangat kencang. Hingga akhirnya ayah Tony pun meminta kepada dia untuk terus mengikuti instruksi yang diarahkan oleh wanita bernama Maddie itu. Setelah itu, Tony pun akhirnya berhasil menghentikan laju mobilnya dengan menabrakannya pada sebuah mobil pemadam kebakaran, seperti apa yang diminta oleh Maddie. Beruntungnya Tony masih dapat selamat dan hanya mengalami luka-luka yang tidak terlalu serius. Pemadam kebakaran yang ada di sana pun segera mengeluarkan Tony dari mobilnya untuk segera mendapatkan penanganan medis. Beberapa minggu setelah kejadian itu, ada sebuah keluarga yang meminta bantuan kepada kepolisian untuk membantu mereka mengeluarkan ayahnya, yang saat itu tidak mau keluar dari kamarnya. Sebab ayah dari keluarga itu merasa kalau anak-anaknya sama sekali tidak menghargainya sebagai orang tua. Karena itulah pihak kepolisian pun meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran untuk mengeluarkan orang tua itu dari kamarnya. Dengan perlahan, salah seorang petugas pun mulai mengendap masuk melewati sebuah jendela. Hingga akhirnya dia pun berhasil masuk ke dalam. Dan anak serta polisi yang berada di luar pun segera masuk setelah petugas pemadam kebakaran itu membuka pintunya. Ternyata orang tua itu sedang mengalami sebuah luka yang cukup parah di perutnya. Setelah diperiksa, penyakit itu pun dianggap cukup parah, sehingga pihak polisi dan pemadam kebakaran pun segera membawa orang tua itu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kemudian kita beralih kepada Maddie, yang baru saja mendapatkan sebuah panggilan meminta bantuan dari seseorang. Orang yang menelpon Maddie itu bernama Jill. Dia mengatakan kalau ada seorang wanita yang telah menikamnya. Karena itulah dia segera meminta timnya untuk melacak di mana lokasi Jill berada saat itu. Sebab akan sangat berbahaya apabila pendarahan pada luka Jill itu tidak segera ditangani. Sebelum timnya sampai ke lokasi, Maddie mencoba membantu Jill untuk tetap tenang dan mencari sebuah kain apapun yang dapat menahan pendarahan di lukanya. Namun sialnya Jill tidak menjawab Maddie lagi. Dan Maddie pun segera mencoba menghubungi seseorang yang merupakan suaminya. Nyatanya suami Jill sedang bekerja dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi kepada istrinya. Dia juga mengatakan kalau saat itu Jill sedang hamil. Hal itu pun tentu membuat Maddie semakin panik. Di sisi lain, polisi wanita yang sebelumnya mengejar Tony terlihat sedang memberhentikan sebuah mobil. Hal itu karena pengendara mobil itu telah melanggar rambu lalu lintas. Ketika diperiksa, si poluan pun merasa sangat curiga kepada wanita itu, sebab di tangan dan kakinya ada sebuah darah. Karena itulah si poluan segera memborgol wanita itu dan memeriksa di dalam mobilnya. Dan dia pun menemukan kalau ada bayi di dalamnya. Poluan itu pun segera melaporkan hal itu. Walau pengendara wanita itu mencoba menjelaskan bahwa bayi itu adalah anak kandungnya. Namun, si poluan masih belum bisa mempercayainya. Kemudian bayi itu segera dibawa oleh tim pemadam kebakaran ke rumah sakit terdekat. Sebab bayi tersebut sepertinya baru saja lahir dan memerlukan tindakan khusus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara wanita pengendara mobil itu mulai diinterogasi oleh pihak kepolisian.
Di sisi lain, Maddie masih terus mencoba untuk mencari tahu di mana posisi Jill berada saat itu. Ternyata setelah diinterogasi, wanita pengendara itu adalah penculik dari anak Jill. Dan dia juga adalah orang yang sudah melukai Jill. Hal itu dia lakukan karena dirinya merasa sangat menginginkan seorang anak. Setelah pernikahan dengan suaminya belum juga diberkahi seorang anak. Hal itu pun segera membuat si Polwan segera menghubungi Maddie dan meminta informasi mengenai apa saja ciri-ciri lokasi yang dikatakan Jill sebelumnya. Namun pencarian saat ini akan cukup sulit, sebab Jill hanya memberikan sedikit informasi sebelum dia tidak dapat dihubungi kembali. Lalu si Polwan dan timnya terus mencari Jill ke semua tempat. Hingga bertemulah dia dengan seorang pria yang sebelumnya melihat Jill, dan juga wanita penculik itu datang ke sana. Dengan perkiraan yang matang, si Polwan mengira kalau Jill sebelumnya ditikam di dalam mobilnya, sebab hanya di sanalah tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak. Karena itu si Polwan segera mencoba mencari mobil itu. Hingga akhirnya Jill pun ditemukan di dalam sebuah bagasi mobil yang sudah terkunci. Beruntungnya Jill masih hidup saat itu. Dan hal itu pun membuat mereka semua sangat terharu bahagia. Termasuk Maddie yang mendapatkan informasi itu dari si Polwan yang bernama Athena. Setelah itu Jill pun kembali sadar di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan di sana. Athena, Maddie dan juga suami Jill yang ada di sana pun terlihat sangat bahagia ketika Jill dan juga bayinya kembali bersama. Beberapa hari setelah itu, terlihat ada seorang pria yaitu Buck bersama anaknya bernama Christopher yang sedang bermain-main di sebuah taman hiburan. Pada saat itu tiba-tiba saja muncul tim pemadam kebakaran di sana untuk menyelamatkan seseorang yang sudah terbaring lemas karena pingsan. Dengan semua keahlian yang dimiliki tim pemadam kebakaran, orang itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Beberapa saat setelah itu, sebuah hal yang tidak terduga pun terjadi. Saat semua mata pengunjung di sana mengarah ke lautan, karena mereka melihat lautan yang saat itu mengering. Namun dari kejauhan ombak yang sangat besar dilihat oleh mereka semua. Pada awalnya mereka malah memperhatikan ombak besar itu. Namun setelah ombak itu semakin dekat, mereka pun dengan sekuat tenaga mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tanpa mereka duga sebelumnya, kini ombak tsunami yang sangat tinggi mengejar mereka. Kejadian itu membuat Buck yang bersama anaknya harus bersusah payah untuk naik ke sebuah benda yang dapat menyelamatkan mereka saat itu. Nyatanya semua tempat di sana kini sudah sepenuhnya terendam oleh air. Di sisi lain, Maddie yang sedang bekerja mendapatkan banyak sekali laporan kalau telah terjadi sebuah tsunami yang cukup besar. Saat itu Maddie mencoba menolong seseorang yang sedang terjebak di atap rumahnya sendiri akibat tsunami itu. Maddie pun meminta kepada pria bernama Jonas itu untuk tetap tenang dan mencari sebuah atap yang sekiranya dapat dilubangi atau dihancurkan, sehingga dapat membuat Jonas keluar dari sana. Namun sialnya, rumah Jonas memiliki bangunan yang permanen dan membuatnya tidak dapat membuka jendela ataupun atap di sana. Karena itulah Jonas sadar kalau dia akan segera mati di sana dan mengatakan beberapa kalimat terakhirnya kepada Maddie. Kejadian itu membuat Maddie hanya bisa menangis sebab tidak ada hal apapun yang dapat dia lakukan saat itu. Dan panggilan dari Jonas pun seketika mati dan dilanjutkan dengan banyak sekali panggilan yang masuk pada telepon Maddie. Di tempat lain, tim pemadam kebakaran mencoba untuk mengevakuasi para korban yang telah terjebak akibat bencana itu. Salah satunya ada seorang pria yang harus tertancap pada sebuah besi, namun masih bisa diselamatkan saat itu. Akan tetapi masih ada orang lainnya yang terjebak di sana. Namun ketika berusaha menolongnya, tiba-tiba saja tsunami susulan pun kembali datang dengan gelombang yang cukup tinggi. Tentu saja para tim pemadam kebakaran menjadi cukup tegang. Namun mereka terus berusaha dan akhirnya berhasil mengeluarkan orang itu dari sana. Mereka pun merasa sangat senang karena telah berhasil menyelamatkan beberapa nyawa pada hari itu. Sementara di pusat kota, Athena terlihat sedang kewalahan ketika harus mengevakuasi banyak sekali korban tanpa timnya. Karena itulah dia segera meminta bantuan kepada rekan-rekannya agar segera mengirimkan bantuan secepatnya ke sana. Sebab saat itu masih banyak sekali korban yang mengalami luka sangat serius dan harus segera mendapatkan pertolongan dari tim medis. Di sana ada seorang wanita bernama May
yang saat itu masih berusaha menenangkan ibunya yang sedang sekarat akibat kecelakaan yang sudah terjadi di sana. Hingga akhirnya tim penyelamat pun datang ke sana. Namun ketika Athena menghampiri Mei, ibunya telah terbaring lemas di pangkuan Mei. Hal itu pun membuat raut wajah Mei terlihat sangat sedih. Akan tetapi, saat Mei akan pergi dari sana, Athena mengatakan bahwa ibunya masih dapat diselamatkan. Dan hal itu pun membuat Mei menjadi sangat senang, karena mempunyai harapan untuk tetap hidup bersama-sama dengan ibunya. Di sisi lain, Maddie dan anggotanya kini harus bekerja dengan sangat keras, sebab setiap jamnya korban di lapangan semakin bertambah. Lalu Chimney yang berada di lapangan mengabarkan kepada Maddie bahwa saat itu mereka harus segera membuat tenda-tenda medis darurat, sebab hanya hal itulah yang dapat membantu mengurangi jatuhnya korban lebih banyak nantinya. Maddie pun setuju dengan ide dari Chimney itu. Lalu Chimney menyempatkan diri untuk menanyakan kabar Maddie, dan Maddie pun menjawab kalau dia cukup tenang setelah mendapatkan panggilan darinya. Kini Buck dan juga Christopher hanya bisa bergurau di atas sebuah truk yang mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka. Karena saat itu mereka hanya bisa menunggu sampai ada tim penyelamat yang datang ke sana. Namun Buck harus berusaha menjaga pandangan Christopher saat itu, sebab ada banyak sekali mayat yang terapung di sana. Dan Buck sangat takut apabila Christopher melihatnya, sebab akan membuat trauma bagi anaknya nanti. Kemudian Maddie mendapatkan sebuah kabar baik dari rekannya, yang memberitahukan bahwa wali kota sudah setuju dengan ide Maddie, yaitu membuat tenda medis darurat di setiap tempat nantinya. Di sisi lain, para tim pemadam kebakaran masih melanjutkan tugas mereka, dengan mengevakuasi beberapa korban yang berhasil selamat, setelah mereka bertahan di atas sebuah biang lala. Sementara itu, Buck masih saja berusaha membuat Christopher tenang. Dia juga selalu mengatakan hal-hal yang dapat membuat anak itu merasa tenang, dan tidak merasa takut dengan keadaan yang saat itu sedang mereka alami. Namun sialnya, Maddie dan semua orang yang ada di kantornya merasa sangat panik ketika saat itu akan datang sebuah gelombang susulan yang cukup besar. Dan benar saja, ombak besar itu pun kembali menghantam kota, sampai-sampai membuat Christopher harus terjatuh, di saat Buck mencoba untuk menyelamatkan orang-orang lainnya. Beberapa jam setelah kejadian itu, air di kota California sudah surut. Dan di sana terlihat Buck yang masih berusaha untuk mencari keberadaan anaknya. Akan tetapi kemanapun dia pergi tetap saja tidak melihat Christopher. Buck juga menjadi semakin sedih saat dia menemukan kacamata yang digunakan oleh Christopher. Lalu kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang sedang berkencan di taman hiburan itu. Dan tepatnya mereka adalah para korban yang akhirnya harus terjebak di biang lala itu. Kini Max yang merupakan kekasih wanita itu harus mengalami sebuah keadaan yang buruk setelah kepala bagian belakangnya terbentur akibat guncangan dari tsunami sebelumnya. Tim penyelamat pun berusaha secepat mungkin untuk segera mengevakuasi para korban yang ada di sana. Namun, mereka tidak mudah untuk melakukan semua itu, sebab alat-alat yang dibawa dan juga tim yang mereka bawa hanya seadanya. Karena itulah mereka harus mengevakuasi satu persatu korban di sana. Hingga akhirnya tim pemadam kebakaran sampai di tempat Max dan juga kekasihnya di sana. Namun saat akan dievakuasi, tiba-tiba saja ada sebuah getaran dari bawah air, dan hampir membuat mereka semua terjatuh. Kemudian helikopter penyelamat pun datang di sana, dan segera membawa Max yang benar-benar sudah tidak berdaya. Sebelum dibawa, kekasih Max menyempatkan diri untuk menciumnya, sebab mereka harus terpisah sementara waktu. Beralih ke dalam kota, yang mana saat itu Buck mencoba menyelamatkan seorang anak, yang dia kira adalah Christopher. Namun Buck masih merasa senang dengan selamatnya anak itu, walaupun dia bukanlah Christopher. Buck juga mencoba menanyakan Christopher kepada mereka yang ada di sana. Hingga akhirnya ada seorang pria yang mengatakan kalau dirinya melihat anak dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Buck. Dengan segera Buck langsung pergi ke tempat yang dikatakan oleh pria itu. Di malam harinya, Athena memberikan pidato kepada semua timnya agar mereka bekerja dengan lebih baik lagi di saat keadaan yang sangat genting saat itu. Kini semua korban yang selamat berkumpul di beberapa titik perkumpulan.
Saat itu Buck merasa sangat sedih ketika dia belum juga menemukan Christopher. Di tempat lain, tim pemadam kebakaran mencoba masuk ke dalam sebuah gedung dengan harapan kalau masih ada korban selamat di dalam sana. Baru saja mereka naik beberapa lantai, muncullah seorang pria yang ada di sana. Dia pun mengatakan kalau ada seorang anak kecil yang terjebak di dalam kamarnya. Dengan segera tim pemadam langsung pergi ke kamar anak itu untuk melakukan evakuasi darurat kepadanya. Di sisi lain, ada dua orang pria yang dicurigai oleh Athena. Namun nyatanya kedua orang itu adalah penyelamat hewan yang mencoba menyelamatkan hewan-hewan di saat keadaan sedang tidak baik. Akhirnya Athena pun percaya kepada kedua pria itu dan meminta kepada mereka untuk terus berhati-hati di saat menjalankan pekerjaannya. Namun saat akan pergi, Athena melihat kalau ada seseorang yang terjebak di sebuah tumpukan mobil yang terguling. Dan ternyata orang itu adalah kaptennya sendiri. Athena pun segera meminta tim bantuan untuk segera datang ke sana. Sebab sang kapten mengalami luka yang sangat parah di bagian lengannya. Namun sialnya, tim penyelamat berada sangat jauh dari lokasi mereka saat itu. Karena itulah Athena mau tidak mau harus melakukan evakuasi seorang diri. Dengan peralatan seadanya, Athena pun mulai untuk memotong lengan kaptennya. Sebab dia harus segera melakukannya sebelum lukanya menjadi lebih parah lagi. Sementara itu di sisi lain, Buck masih saja terus mencari di mana Christopher berada. Sampai dia bertemu dengan seorang dokter. Ia mengatakan kalau anak dengan ciri-ciri yang dikatakan Buck sudah tewas dan ada di dalam kantung mayat di sana. Kemudian Buck menghubungi Maddie dengan sebuah ponsel yang dia pinjam dari petugas. Dia menjelaskan semua keadaan yang telah dia alami kepada Maddie. Dan hal itu pun membuat Maddie sangat panik, sehingga dia akan segera datang ke sana. Saat itu Buck bertemu dengan ayah kandung Christopher, yaitu Eddie. Dia pun mencoba menjelaskan kepada Eddie dengan semua hal yang telah dia alami. Dan hal itu pun membuat Eddie sangat terpukul. Namun tiba-tiba saja muncul seorang wanita sambil menggendong Christopher, yang membuat Eddie dan juga Buck sangat bahagia. Setelah kejadian itu, kota California mengalami banyak sekali perubahan, seperti banyaknya pamflet yang mencari seseorang yang telah hilang. Namun semua orang di sana mencoba untuk tetap melanjutkan kehidupan mereka, dan mulai menemui keluarga mereka yang masih selamat. Termasuk Maddie yang saat itu menemui adiknya. Kemudian Eddie datang ke rumah Buck bersama Christopher, dan hal itu pun membuat Buck cukup marah kepada Eddie. Sebab dia mengira kalau Eddie akan meninggalkan Christopher kembali bersamanya. Namun Eddie menjelaskan kalau semua itu adalah keinginan Christopher sendiri yang sangat ingin tinggal bersama dengan Buck. Sehingga Buck pun akhirnya tersenyum lebar dengan hadirnya Christopher kembali. Hingga kemudian film pun berakhir. Itulah film 911 Season 3. Nah, menurutmu pesan apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang kamu berikan buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Sekian dulu video kali ini. Makasih udah mau dengerin Mimin cerita. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mimin pamit, dadah!